Setelah lulus dari sekolah menengah atas, aku pun memilih untuk bekerja di sebuah kota di daerah Jawa Tengah. Ayah dan ibu serta adik laki-lakiku yang bernama Daria memilih untuk kembali ke kampung halaman dan menetap di sana. Sementara adik perempuanku yang bernama Galuh memilih menetap di Jakarta dan bekerja di sebuah perusahaan asing. Sudah 3 tahun ini, keluarga kami terpisah satu sama lain karena masing-masing dari kami memiliki cita-cita yang ingin kami raih. Untuk saling berkomunikasi, waktu itu kami hanya bisa saling telepon dan berbalas pesan lewat SMS. Ya, dikarenakan teknologi belum secanggih saat ini tentunya. Suatu ketika, ayah dan ibu menelponku dan menanyakan tentang kabar Galuh. Sudah 1 minggu ini Galuh tidak menghubungi ayah dan ibu di kampung. Nomor HP-nya pun sudah tidak aktif waktu itu. Aku yang sudah hampir 2 minggu lebih tidak bertukar kabar dengan Galuh menjelaskan pada ayah dan ibu bahwa aku juga tidak mengetahui bagaimana keadaan Galuh saat ini. Seperti biasa, ibu mulai memarahiku karena dianggap tidak memperdulikan keluarganya dan memintaku untuk mencari tahu bagaimana keadaan Galuh saat ini. "Kamu itu kebangetan kok, Ras. Apa kamu tidak pernah menelpon Galuh?" tanya ibu di ujung telepon yang terdengar sangat menggelegar. "Pokoknya ibu nggak mau tahu. Tolong kamu cari tahu kondisi Galuh saat ini. Biar cepat, Bok kamu terawang aja, Toras," pinta ibuku lagi. "Iya, Bu. Coba nanti Saras cari tahu," jawabku. "Kamu kan punya kemampuan, Ras. Sedangkan adikmu itu cuma orang biasa." "Iya, Bu. Saras janji. Setelah ini Saras akan coba hubungi Galuh," jawabku yang langsung berpamitan pada ibu karena ingin segera melanjutkan pekerjaanku. Aku yang tidak mendapatkan firasat apa-apa pun berkeyakinan kalau kondisi Galuh sedang baik-baik saja. Mungkin handphonenya sedang rusak atau hilang, pikirku saat itu. Setelah selesai bekerja dan pulang ke kos-kosan yang aku tempati, aku mencoba menghubungi Galuh. Alhamdulillah waktu itu ponsel Galuh bisa dihubungi. Walaupun beberapa detik kemudian, panggilanku seperti di-reject oleh seseorang. Mungkin dia sibuk, pikirku saat itu yang tidak ingin berpikiran buruk kepada adikku. Tidak lama kemudian, aku mendapatkan SMS yang berasal dari nomor Galuh. Tapi aku sungguh terkejut ketika membaca tulisan dengan huruf kapital yang bertuliskan, "Kami disekap, tolong aku, Mbak." Kali ini, aku mulai merasa khawatir terhadap keselamatan Galuh, karena Galuh tidak akan mungkin bercanda seperti ini. Aku lalu memanggil Nyi Lintang dan Nyi Wulan untuk meminta bantuan mereka mencari tahu keberadaan Galuh saat ini. Sudah lebih dari 5 tahun ini, aku selalu berkomunikasi dengan Nyi Lintang dan Nyi Wulan. Hubungan kami pun terjalin baik. Walaupun di awal kami bertemu, aku hampir saja memusnahkan Nyi Lintang. Kedua penghuni curug itu pun lalu pergi mencari keberadaan Galuh. Berbekal foto Galuh yang masih aku simpan, dan beberapa barang milik Galuh lainnya, Nyi Lintang dan Nyi Wulan berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi pada Galuh saat ini. Ketika malam semakin larut, Nyi Wulan kembali datang dengan beberapa luka di tubuhnya. Dia juga membawa kabar yang membuatku merasa sangat bersalah malam itu. "Ras, adikmu sedang dalam bahaya. Dia disekap di sebuah gudang tua bersama beberapa orang wanita lainnya," ucap Nyi Wulan dengan suara terbata menahan rasa sakit di tubuhnya. "Tenangkan dulu dirimu, Nyi. Aku akan membantu memulihkan lukamu," jawabku. Setelah Nyi Wulan merasa tenang, aku pun mulai menyalurkan energi murni yang aku miliki untuk memulihkan luka dalam yang ada di tubuh Nyi Wulan. "Terima kasih, Ras. Aku sudah baik sekarang," ucap Nyi Wulan. "Ada apa, Nyi? Apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Terus, di mana Nyi Lintang sekarang?" tanyaku yang kini semakin penasaran. "Aku dan Nyi Lintang berhasil mendeteksi aura yang dimiliki adikmu, Ras. Kami yakin Galuh ada sebuah gedung tua berlantai 5, tidak jauh dari tempatmu tinggal dulu, Ras," jawab Nyi Wulan. "Ketika aku dan kakakku mencoba masuk ke dalam gedung itu, tiba-tiba ada energi hebat yang menghadang langkah kami. Aku sudah memperingatkan Nyi Lintang agar tidak berbuat gegabah, tapi dia malah menghancurkan energi itu," ujar Nyi Wulan. Ketika dinding gaib yang tiba-tiba muncul itu hancur, Nyi Lintang langsung melesat masuk ke dalam gedung itu. Sementara aku yang masih ragu karena memiliki firasat buruk pun memilih untuk mengawasi dari kejauhan. Tidak lama setelah itu, Nyi Lintang kembali dengan tersenyum kepadaku dan memberitahuku kalau Galuh ada di dalam sebuah kamar bersama beberapa orang temannya. Tidak lama kemudian,
Nyilintang yang berdiri tepat di depanku menjerit dan langsung memuntahkan darah, lalu jatuh tepat di hadapanku. Ujar Nyi Wulan menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Nyilintang. Dari arah belakang Nyilintang sudah berdiri seorang lelaki tua berperawakan tinggi mengenakan baju jawara berwarna hitam. Dialah orang yang menyerang Nyilintang dan membuat Nyilintang terluka. Dengan sisa-sisa energinya, Nyilintang menghadang langkah orang itu yang mencoba menyerangku. Nyilintang memintaku untuk pergi dari tempat itu secepatnya dan memberitahukan keadaan Galuh kepadamu, Ras. Ucap Nyi Wulan dengan mata berkaca-kaca. Aku melihat kakakku jatuh, lalu orang itu segera membelenggunya dengan tali mayit yang membuat kekuatan Nyilintang pun melemah. Aku yang menyadari bahaya besar sedang mengancamku pun terpaksa meninggalkan Nyilintang. Aku melawan 4 jin yang menjadi budak orang sakti tadi dan berhasil meloloskan diri. Tapi aku merasa ada yang berhasil mengikutiku sampai ke tempat ini, Ras. Belum lama berselang, muncul energi gelap di sekitar kami. Aku yang sudah tersulut emosi pun segera mengeluarkan kekuatanku dan menunggu siapa gerangan pemilik energi gelap itu. Setelah beberapa saat, aku yang sudah tahu keberadaan makhluk yang mengikuti Nyi Wulan pun segera melepaskan energi panas yang kumiliki ke arah makhluk itu berada. Seketika itu juga, aku mendengar jeritan dari sosok makhluk yang ada di luar tempatku berada saat ini. Tunggulah dulu di sini untuk beberapa saat, Nyi. Jika sudah aman, kembalilah ke tempat tinggalmu. Biar aku yang menyelamatkan adikku dan juga kakakmu. Aku berhutang budi padamu dan Nyilintang, ujarku kepada Nyi Wulan. Baiklah, Ras, tolong selamatkan mereka, jawab Nyi Wulan yang sudah mengambil posisi meditasi. Setelah memastikan pintu kamarku terkunci, aku lalu mematikan lampu kamarku dan melakukan meditasi untuk dapat berkomunikasi dengan Ki Sabda. Ki Sabda adalah sosok gaib penghuni sebuah gunung di Pulau Jawa. Beliaulah yang dulu menyelamatkan ibu waktu sukma ibu dibawa oleh makhluk bertanduk yang bernama Munding. Setelah 40 hari aku dan ibu berhasil kembali dari alam gaib, Ki Sabda menepati janjinya dengan kembali menemuiku waktu itu. Banyak wejangan-wejangan yang beliau sampaikan kepadaku saat itu. Hal itulah yang membuatku bisa mengontrol emosi dan berperilaku selayaknya orang biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun. Assalamualaikum, Nak, ucap Ki Sabda yang kini sudah ada di hadapanku. Waalaikumsalam, Ki, jawabku. Orang yang kau hadapi saat ini adalah orang yang memiliki kesaktian dan sudah malang melintang dalam 2 dunia, Nak, ujar Ki Sabda. Maafkan atas kebodohanku yang sudah membuat sahabatku terluka dan terkurung di sana, Ki, jawabku. Sebenarnya bukan salahmu juga, Nak. Mungkin sudah garis kehidupan yang membawamu dan Nyilintang berada dalam masalah ini, jawab Ki Sabdo. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Ki? Tanyaku. Dengan mata terpejam, Ki Sabda pun berucap, kau harus meminta bantuan juga dari manusia, Nak. Dan yang lebih penting lagi, kau harus mengambil pusaka di dalam sebuah hutan wingit di Pulau Jawa ini, Nak, jawab Ki Sabda. Apakah kau bersedia pergi ke hutan wingit itu, Nak? Tanya Ki Sabda. Baik, Ki, apapun akan aku lakukan untuk dapat menyelamatkan adikku dan juga sahabatku, Ki, jawabku. Sebelumnya, ada beberapa hal yang harus kau ketahui sebelum kau pergi ke hutan itu, ujar Ki Sabda. Yang akan pergi ke hutan itu hanyalah sukmamu, dan tanpa kekuatan apapun yang kau miliki saat ini. Kau akan berjalan menyusuri hutan lebat sebagai seorang manusia biasa yang memiliki rasa takut dan rasa lelah seperti manusia pada umumnya. Kau tidak dapat menggunakan energi apapun yang kau miliki. Carilah sebuah batu yang ditumbuhi pohon tuanan rindang di sana. Jika kau berjodoh dengannya, akan ada sebuah pusaka yang sudah menunggumu. Jika pusaka itu tidak berada di tempatnya, segeralah kembali dan jangan melakukan apapun di sana, ujar Ki Sabda menjelaskan. Baiklah, Ki, akan aku coba, jawabku mantap. Tapi ingat, setelah memasuki perbatasan hutan itu, semua kemampuanmu akan menghilang, dan kau juga akan merasakan takut, lelah, dan beragam rasa lainnya, jelas Ki Sabda lain. Iya, Ki, apapun itu aku akan mencobanya. Tapi sebelum aku pergi, aku titipkan Nyi Wulan kepadamu, Ki, jawabku lagi. Baiklah, aku akan memulihkan energinya agar nanti dia juga bisa membantumu. Sekarang pejamkanlah kedua matamu, Nak, ucap Ki Sabda.
Beberapa saat kemudian, aku sudah berada di sebuah tempat luas seperti padang rumput. Cahaya bulan yang agak tertutup awan tipis pun menyinari tempat di mana aku dan Ki Sabda berada saat ini. Bawalah ini, nak. Jika kau merasa sudah tidak memiliki keberanian dan tidak mampu untuk melanjutkan pencarian, bukalah tali pengikat benda ini. Tapi jika kau mampu dan sudah mendekati tempat di mana batu dan pohon itu berada, kau akan mencium wangi dari pohon yang tumbuh di atas batu itu. Dan kalau kalian berjodoh, batu dan pohon itu akan bercahaya begitu kau mendekatinya. Ujar Ki Sabda sambil memberikanku kantong yang terbuat dari kain, tapi entah apa isinya. Hanya doa dan keteguhan hati yang akan menemani langkahmu di tengah hutan itu. Mulailah berjalan, dan jangan sekali-sekali kau menoleh ke belakang. Ucap Ki Sabda yang perlahan menghilang dari sampingku. Dengan mengucap basmalah, aku pun mulai mengayunkan langkahku memasuki hutan yang membentang luas di hadapanku. Hembusan angin dingin mulai menyapa tubuhku. Suara-suara hewan malam pun menyambut kedatanganku yang sudah berdiri di bawah pohon-pohon besar hutan ini. Aku mencubit tangan kananku untuk memastikan apakah ini hanya mimpi ataukah memang nyata terjadi. Tapi rasa sakit di tangan kananku cukup meyakinkanku bahwa ini bukanlah mimpi bagiku saat ini. Aku mulai menuruni jalan setapak yang di bagian kanannya adalah jurang yang cukup dalam, dan di bagian kirinya ditumbuhi pepohonan yang tidaklah besar. Detak jantungku mulai berdebar. Ketika samar-samar, aku melihat sekelebat bayangan putih berjalan cepat di sebelah kananku. Aku menghentikan langkahku untuk memastikan apa yang aku lihat. Gak ada apa-apa, Ras. Ayo, Ras. Kita bisa. Kita berani, Ras. Bisikku dalam hati menyemangati diri. Belum lagi aku melangkahkan kaki, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Dan ketika aku menoleh ke sebelah kiri, di hadapanku sudah berdiri mengambang sosok kuntilanak dengan wajah pucat dan kedua bola mata hitam. Jarak antara wajahku dengan makhluk itu hanya sekitar 3 jengkal. Sontak aku terperanjat dan berteriak dengan kencang lalu lari tunggang langgang. Aku pun terjatuh karena tidak lagi memperdulikan apa yang ada di depanku. Astagfirullahaladzim, untung gak nyemplung jurang, batinku. Aku yang masih terduduk pun dan menutup kedua mataku perlahan memberanikan diri untuk melihat keadaan di sekitar. Aku terus berdoa memohon perlindungan Allah dari makhluk-makhluk yang mulai berdatangan menggangguku. Aku pun bangkit kembali ketika keberanianku sudah menyatu kembali. Sambil melangkah, mulai kulantunkan doa-doa dalam hati. Kini langkahku terasa semakin berat ketika jalan setapak di hadapanku mulai menanjak. Suara-suara yang sangat menakutkan pun kini mulai terdengar. Ku percepat langkahku di jalan yang sangat menanjak ini. Kini pandanganku hanya tertuju pada jalan setapak yang aku pijak. Aku tak ingin terjatuh lagi karena di tempat ini sangatlah curam. Setelah melalui jalan setapak yang menanjak, aku pun kembali bisa berjalan dengan cepat karena jalan setapak yang kini aku lalui sudah kembali landai. Untuk mempersingkat waktu, aku pun mencoba untuk berlari walau kakiku sudah terasa nyeri, tapi masih bisa aku tahan. Aku berlari semakin kencang ketika aku kembali mendengar suara-suara yang terdengar sangat menakutkan. Suara-suara itu seperti memanggil namaku dan terdengar semakin mendekat. Dari kanan dan kiriku, terlihat banyak sekali mata merah yang terus memandangku. Ketika suara-suara dan banyaknya pasang mata yang memandangiku menghilang, aku pun menghentikan langkahku untuk mengatur nafas serta meredakan nyeri-nyeri di bagian kaki. Ketika aku hendak melangkahkan kakiku kembali, tiba-tiba tangan pucat yang terasa sangat dingin memegang erat pundakku. Karena kaget bercampur takut, aku lalu berteriak dan kembali berlari untuk menjauhi makhluk itu. Tapi sosok pucat dengan satu bola mata yang hampir keluar dari tempatnya itu terus mengejarku. Ketakutanku semakin menjadi ketika di depanku kini berdiri sosok pocong dengan wajah hitam menyeringai di hadapanku. Sepertinya ini adalah akhir dari perjalananku. Aku tak dapat lagi melawan ketakutan yang disebabkan oleh penampakan-penampakan makhluk-makhluk gaib ini. Dan juga jalan setapak yang ada di depanku kini telah terhalang oleh sosok pocong yang berbau sangat busuk. Aku lalu mengeluarkan kantong pemberian Ki Sabda tadi. Aku berniat untuk membukanya dan mengakhiri malam yang sangat mencekam. Tapi sialnya, karena aku sangat ketakutan, sampai-sampai tanganku tidak bisa membuka tali dari kantong kain ini. Tubuhku gemetar. Aku yang sudah pasrah hanya diam terpaku dan mulai menangis karena ketakutan. Aku pun maju perlahan karena di belakangku, kini sosok yang menyerupai mayat hidup itu sudah berdiri beberapa langkah dariku.
Aku berusaha menenangkan diri dengan terus berdoa dan berusaha membuka tali dari kantong kecil yang masih aku pegang. Di tengah rasa bimbang dan bingung yang aku hadapi, aku pun mencoba terus maju mendekati sosok pocong yang hanya berdiri menyeringai itu. Karena tidak ada pilihan lain, aku pun melemparkan kantong kain tadi ke arah pocong tersebut. Berharap ada keajaiban yang menolongku, aku pun terduduk sambil terus berdoa. Ketika kantong kecil yang aku lempar tadi mengenai tubuh dari sosok pocong yang menghalangi langkahku, tiba-tiba tubuh pocong itu mengeluarkan asap hitam, lalu menghilang. Aku yang sangat senang melihat hal itu, lalu kembali berdiri dan segera berlari. Kini terlihat di depanku, jalan setapak yang mulai menurun. Aku memperlambat langkahku, karena aku tidak ingin terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam di sebelah kanan dan kiriku saat ini. Perlahan, aku terus menuruni jalan setapak yang sangat terjal. Mayat hidup yang tadi mengikutiku pun kini sudah tidak terlihat lagi. Setelah berjuang menuruni jalan setapak tadi, aku seperti melihat padang rumput yang membentang luas di depanku. Aku terus memaksa tubuhku yang sudah lelah ini untuk segera keluar dari dalam hutan ini. Rasa takut yang terus datang tidak membuatku menyerah malam ini. Sepertinya, aku sudah lupa untuk apa tujuanku datang ke hutan ini. Aku juga lupa kalau aku sebenarnya memiliki kekuatan dan kemampuan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Aku lupa kalau aku tidak pernah merasakan ketakutan yang hebat seperti ini. Aku benar-benar melupakan semua itu. Yang aku tahu saat ini, diriku sangatlah lemah malam ini. Aku bukan siapa-siapa. Aku makhluk yang tidak berdaya tanpa doa kepada Sang Maha Pencipta. Aku menundukkan hati dan pikiranku kepada Tuhan yang Maha Agung serta alam ciptaannya. Kesadaranku bahwa aku hanyalah makhluk ciptaan Allah yang Maha Tinggi membuat aku seperti mendapatkan keberanianku lagi. Kekuatan yang datang dari doa-doa yang terus aku ucapkan di hatiku membuat aku terus melangkah tanpa rasa takut lagi. Aku tidak ingin berhenti di sini. Aku harus terus berjalan mencari jalan terbaik untuk kembali pulang. Walau di atas pohon-pohon besar ini, kini terlihat banyak sekali makhluk-makhluk yang menertawaiku. Aku terus maju. Walau semua jenis dan varian makhluk gaib tampak ingin sekali aku berhenti dan menyerah malam ini, aku tetap melangkah tanpa henti. Perlahan aku mulai mendekati ujung hutan yang lebat, dan di depanku kini membentang padang rumput luas dengan warna-warni bunga yang tumbuh di sekitarnya. Ketakutanku seketika menghilang dan berubah menjadi sebuah kekaguman. Aku terus memuji kebesaran Tuhanku yang menciptakan tempat yang sangat indah ini. Aku pun menuruni jalan setapak dengan dua pohon besar di kanan dan kirinya. Kini aku telah berada di padang rumput yang luas dan sangatlah indah. Aku sangat menikmati keindahan tempat ini. Dengan terus mengucap puji dan syukur kepada Allah atas apa yang aku rasakan malam ini, semerbak harum dari wewangian yang belum pernah tercium oleh indera penciumanku pun mulai hadir. Aku benar-benar menikmati saat-saat indah dan merasakan bahagia di tempat ini. Aku masih berjalan, sambil sesekali berhenti memandangi makhluk-makhluk kecil bersayap yang di bagian tubuhnya bercahaya. Aku kembali berjalan dengan rasa kagum akan tempat yang benar-benar indah ini. Sampai tiba-tiba, aku jatuh ke dalam sebuah kubangan yang aku sendiri tidak tahu keberadaannya tadi. Kubangan lumpur itu seperti mencengkram erat kakiku hingga aku tidak dapat bergerak. Aku mulai khawatir ketika aku merasakan tubuhku semakin dalam berada di kubangan lumpur itu. Rasa senang dan bahagia yang tadi datang seketika pergi dan berubah menjadi ketakutan yang lebih parah lagi. Aku pun melihat akar pohon besar beberapa jengkal di hadapanku. Sekuat tenaga aku mencoba meraihnya. Aku terus berusaha lagi untuk dapat naik lagi ke permukaan dan pergi dari dalam lubang lumpur itu. Dengan keyakinan yang mantap, aku dapat meraih akar kayu yang kini aku jadikan pegangan untuk dapat naik ke permukaan. Wajah ibu, ayah, dan adik-adikku hadir dalam pikiranku ketika lumpur sudah sampai di leherku. Aku tak boleh menyerah saat ini. Aku masih ingin terus berbakti kepada kedua orang tuaku dan juga membahagiakan keluargaku. Aku berpegangan erat dan menarik akar pohon itu sekuat tenaga. Perlahan, tubuhku terangkat dan bergerak maju. Hal yang sama terus aku lakukan, sambil terus berdoa memohon keselamatan dan perlindungannya. Akhirnya, aku sampai di tepian lubang berisi lumpur hitam yang hampir saja membunuhku malam ini. Dengan sisa-sisa tenagaku, aku menjauhi lubang itu, lalu duduk termenung menyesali kebodohanku. Kau datang ke hutan ini sebagai seorang manusia biasa, dengan segala kelemahan yang kau miliki. Rintangan dan halangan di jalan setapak yang kau lalui tadi adalah gambaran kehidupan manusia yang sesungguhnya.
Ujar suara seorang wanita terlihat bercahaya dengan mahkota yang ada di atas kepalanya. Kau sudah berhasil melewati cobaan dan rintangan dengan merendahkan hati dan pikiranmu di hadapan Sang Maha Pencipta. Aku sangat kagum dengan ketulusan hati dan kemurnian pikiranmu, Ras. Imbuhnya lagi. Tapi setelah kau berhasil melalui semua kesulitanmu itu, kau terlena. Kau tidak menyadari bahwa di tempat yang kau anggap nyaman, terdapat juga bahaya di dalamnya. Ujar wanita cantik yang kini telah berdiri di hadapanku dan sedang membantuku berdiri kembali. Saraswati, selalu ada pertolongan dari Sang Maha Pencipta ketika kita berada dalam keadaan sulit, dan akan datang juga cobaan ketika kita sedang berada di masa jaya. Selalu mawas diri, jangan sampai kau lupa diri. Selalu bersikap rendah hati, tapi luhur dalam budi pekerti. Ujar wanita yang memiliki wajah sangat cantik itu. Namaku Sapta Laras. Akulah yang disebut pusaka oleh Ki Sabda, dan aku akan bersamamu menemani perjalanan hidupmu, Saraswati. Aku yang sedari tadi hanya terdiam karena merasa malu, hanya bisa menganggukkan kepala mendengar semua ucapan dari Nyi Sapta Laras. Tidak lama kemudian, Ki Sabda pun hadir di antara kami berdua. Syukurlah, nak. Akhirnya kau bertemu dengan Sapta Laras. Ucap Ki Sabda yang kusambut dengan anggukan kepala dan senyum menawan dari Nyi Sapta. Rupanya kalian berdua memang berjodoh, Sapta. Jadilah kalian sahabat yang saling membantu, saling melengkapi dan saling mengasihi. Sepertinya memang Saraslah orang yang selama ini aku tunggu, Eyang. Terima kasih sudah membantu aku bertemu dengan Saras. Ucap Nyi Sapta Laras. Dan kau telah mengerti apa yang kau lalui tadi, nak? Tanya Ki Sabdo. Iya, Ki. Nyi Sapta juga sudah memberikan sedikit wejangannya tadi. Ucapku yang menatap Ki Sabda dan Nyi Laras bergantian. Sekarang, pulanglah bersama Nyi Sapta Laras. Dan ingatlah tujuan apa yang membawamu ke tempat ini, nak. Ujar Ki Sabda lagi. Ki Sabda pun menganggukkan kepalanya ketika Nyi Sapta Laras mulai memegang tanganku. Seketika itu juga, aku kembali ke alam sadarku dan terbangun dari tidurku. Aku merasakan memegang benda yang terbungkus kain putih. Lalu aku duduk dan membuka bungkusan kain putih itu. Aku melihat keris yang besarnya tidak lebih dari sejengkal tanganku. Keris berwarna kuning keemasan itu memiliki 7 buah batu dengan warna yang berbeda di setiap sisinya. Akulah Sapta Laras yang berwujud keris saat ini, dan kaulah Saraswati yang akan jadi warangkanya. Ucap Nyi Sapta yang terdengar jelas di telingaku. Aku akan masuk ke dalam tubuhmu. Setelah itu, mandilah dan bersucilah. Lalu bersujudlah kepada Tuhan Pencipta alam semesta. Imbuh Nyi Sapta. Baiklah, Nyi. Jawabku yang bergegas bangun setelah keris Nyi Sapta hilang dari pandanganku. Ku edarkan pandanganku ke sekeliling kamarku, mencari sosok Nyi Wulan yang tadi masih bersemedi ketika ku tinggalkan. Tapi kini, sosok itu sudah tidak ada di kamarku. Saat ini, Wulan sedang bersama Sri Asih di sebuah air terjun besar. Wulan sedang memperdalam ilmu bersama Sri Asih dan akan membantumu ketika sudah saatnya nanti. Ujar Ki Sabda yang terdengar di telingaku. Baik, Ki, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Ucapku dalam hati. Setelah matahari bersinar, aku bergegas pergi ke tempatku bekerja untuk mengurus surat pengunduran diriku dari sana. Aku memilih berhenti dari pekerjaanku saat ini, karena aku sendiri tidak tahu berapa lama aku akan berada di Jakarta nantinya. Pimpinan tempatku bekerja pun dengan berat hati melepas aku yang sudah 3 tahun bekerja di sana. Tapi bila sewaktu-waktu aku akan kembali bekerja, beliau akan menerimaku kembali dengan senang. Setelah selesai mengurus surat pengunduran diriku, aku lalu kembali ke kos-kosanku untuk mengambil beberapa pakaian dan barang lain yang kubutuhkan selama di Jakarta nanti. Setelah lebih dari 17 jam berada dalam bis malam, akhirnya aku menginjakkan lagi kakiku di kota ini. Kota dengan berjuta kenangan yang sudah kutinggal selama 5 tahun lamanya. Aku pun segera menaiki angkutan umum yang menuju ke rumah salah satu sahabatku yang bernama Nanda. Setelah lebih dari 1 jam perjalanan, akhirnya aku sampai di rumah Nanda. Nanda yang waktu itu sedang libur kuliah pun menyambut kedatanganku dengan hangat. Setelah bercengkrama dan bersenda gurau dengan Nanda, aku pun mulai menceritakan tujuanku kembali ke kota ini. Nanda pun terkejut mendengar ceritaku. Dia mengusulkan nama seseorang yang mungkin bisa membantuku. Gue tahu, Ras,
Siapa yang bisa membantu masalah lu saat ini? Ucap Nanda. Siapa Anda? Tanyaku penasaran. Arga, Ras. Dia kan sekarang udah punya usaha sendiri. Kayaknya dia punya banyak kenalan yang tahu tentang gedung itu. Jawab Nanda. Hatiku berdesir ketika mendengar Nanda menyebut nama Arga barusan. Aku yang sebenarnya sudah menyukai Arga sejak masih SMP pun harus memendam rasa di hati ini hingga aku berpisah dengannya. Woi Ras, kenapa jadi bengong? Kebayang sama Arga ya? Ledek Nanda. Arga masih sendiri kok Ras, sama kayak lu, jomblo, ujarnya lagi. Masa? Balasku yang agak malas menanggapi ucapan Nanda. Cie, ledek Nanda lagi. Coba minta nomor teleponnya, ucapku pada Nanda. Nih Ras, langsung di save ya. Namanya jangan Arga, tapi Ayang. Ledek Nanda yang membuatku malu. Setelah dapat menghubungi Arga dan berbicara panjang lebar di telepon, Arga pun lalu menjemputku ke rumah Nanda. Nanda yang berisik itu terus menggodaku dan meminta Arga untuk segera menembakku agar kami resmi pacaran. Tapi Arga pun sepertinya sama denganku, terlalu malu untuk mengungkapkan isi hatinya. Setelah kami sampai di sebuah tempat makan, aku lalu menceritakan apa yang sedang dialami Galuh saat ini. Aku pun menceritakan semua tentang kemampuan yang aku miliki kepada Arga, serta bagaimana caraku dapat mengetahui keberadaan Galuh saat ini. Oke Ras, nanti malam coba gue cari tahu dulu tentang gedung itu. Sekarang lu pulang dulu ke rumah Nanda, ujar Arga, yang sepertinya memang akan benar-benar membantuku. Iya Ga, makasih udah membantu gue, jawabku. Arga pun kembali mengantarkanku ke rumah Nanda. Dia meminta menunggu kabar darinya dan jangan bertindak apa-apa dulu sebelum ada informasi darinya. Setelah aku berada di kamar Nanda dan sudah banyak kami saling bertukar cerita kembali, akhirnya Nanda pun tertidur. Setelah itu, aku lalu berkomunikasi dengan Nyi Sapta untuk mengatur strategi berikutnya. Kita harus bisa mendekat ke gedung itu, Ras. Baru kita dapat mengetahui siapa musuh yang kita hadapi saat ini, ucap Nyi Sapta yang sudah terbaring di samping Nanda. Arga memintaku untuk menunggu dulu, Nyi, jawabku. Kalau begitu, biar aku yang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Aku tidak dapat merasakan energi siapapun dari tempat ini, pinta Nyi Sapta. Hati-hati, Nyi, penjaga di sana mungkin sudah lebih ketat lagi, karena beberapa hari yang lalu, kedua temanku yang bernama Nyi Lintang dan Nyi Wulan berhasil masuk ke gedung itu. Tapi sialnya, Nyi Lintang tertangkap, sementara Nyi Wulan dapat melarikan diri dengan luka yang cukup parah, ujarku menjelaskan. Baiklah Ras, aku akan berhati-hati. Semoga aku dapat mengenali siapa yang menjaga tempat itu, ucap Nyi Sapta. Seketika itu juga, Nyi Sapta menghilang dari pandanganku. Aku pun berdiam diri sambil terus berharap Arga segera menghubungiku. Tapi, sampai aku tertidur di sebelah Nanda, tidak ada kabar juga darinya. Karena aku tertidur, Nyi Sapta pun menemuiku lewat mimpi. Dia berkata bahwa dia mengenali siapa pemilik energi gelap yang menjaga tempat itu. Salah satu pemimpin dari makhluk gaib yang berada di sana adalah Raksasama, makhluk gaib yang berwujud buta besar dengan kekuatan yang sangat besar juga tentunya. Belum selesai Nyi Sapta menjelaskan hasil pengintaiannya tadi, aku terbangun karena handphone yang kugenggam bergetar beberapa kali. Ketika aku melihat nama Arga muncul di layar handphone yang berwarna hijau itu, aku langsung bangun dan menjawab panggilan darinya. Halo Ras, sorry mengganggu. Gue punya teman yang bisa bantu elu Ras. Besok jam 7 pagi, gue jemput ya. Kita ketemu orangnya, ucap Arga di ujung teleponku. Iya Ga, terima kasih ya, jawabku terbata. Oke deh, lu lanjut tidur lagi ya. Mat istirahat, ucap Arga yang langsung menutup panggilannya. Di pagi harinya, Arga membawaku ke sebuah perkantoran yang cukup besar. Aku dan Arga lalu menunggu seseorang yang menurut Arga dapat membantuku membebaskan Galuh. Kami menunggu di sebuah resto di kawasan perkantoran itu. Sekitar pukul 9 pagi, terlihat rombongan orang yang berjalan menuju ke tempat aku dan Arga duduk. Arga pun berdiri dan menyalami mereka satu persatu. Aku pun juga ikut berdiri menyambut orang-orang yang belum aku kenal. Setelah kami kembali duduk, aku merasakan ada energi gelap yang menyerangku. Ketika aku menggunakan mata batinku, ternyata di belakang orang-orang yang bertubuh tinggi tegap itu ada beberapa jin yang mengelilinginya. Aku yang ingin mengusir jin itu dengan kekuatanku sendiri dapat kembali duduk dengan tenang. Ketika Nyi Sapta terlihat sudah bisa menjinakkan jin-jin tersebut. Setelah itu, datang lelaki setengah baya
yang memancarkan aura mistis yang sangat kental bersama beberapa demit peliharaannya. Aku yang sudah melihat Nyi Laras bertindak pun segera fokus untuk berbicara dengan orang yang bernama Gunawan tersebut. "Jadi ini Ga, orang yang lo ceritain kemarin?" tanya seseorang yang usianya terlihat sama dengan Arga. "Iya Lex, ini Saras," jawab Arga singkat. "Bisa apa dia Ga?" tanya Alex yang membuatku sedikit kesal. "Cukup," potong lelaki yang sepertinya adalah seorang bos dari mereka yang berada bersamaku saat ini. "Kami sudah mendengar cerita tentangmu dari Arga, dan kami juga tidak keberatan untuk membantumu menyelamatkan adikmu yang disekap oleh salah satu pengusaha jahat di kota ini. Tapi sebelum itu, saya ingin melihat apa benar kamu memiliki kemampuan yang dibesar-besarkan oleh Na Arga," ujar Pak Gunawan. Tanpa pikir panjang lagi, aku lalu menyerang Alex yang tadi sedikit merendahkanku. Aku memberinya sedikit kejutan dengan menjatuhkannya dari kursi yang dia duduki di samping Arga. Alex yang merasa kesal karena terpental beberapa meter ke belakang pun lalu memberi kode kepada anak buahnya yang lainnya. Dengan kemampuanku dan bantuan dari Nyi Sapta, aku mengunci gerakan ketujuh orang anak buah Pak Gunawan yang berusaha menyerangku. Aku yang mulai sedikit merasakan adrenalinku terpacu, lalu memberikan sedikit pelajaran kepada 7 orang yang tadi siap menyerangku. Aku mengangkat mereka beberapa sentimeter dari lantai, lalu menghempaskannya hingga terpental ke arah meja makan yang terlihat kosong. Pak Gunawan lalu mengangkat tangannya seolah memberi isyarat tertentu. Tapi setelah beberapa saat tidak terjadi apa-apa, karena pengawal gaibnya sudah tidak ada pada tempatnya. Aku pun lalu mengambil minuman yang ada di hadapanku. Aku tersenyum melihat Arga yang sangat terkejut dan tidak percaya oleh apa yang baru saja aku lakukan. "Jin pengawal Bapak sedang berjemur menikmati sinar matahari pagi," ucapku kepada Pak Gunawan. Lelaki paruh baya yang terlihat membawa beberapa peliharaannya pun terlihat menghampiri Pak Gunawan dengan hidung yang meneteskan darah. Aku pun tersenyum menyaksikan kekonyolan dukun dan para pengawal Pak Gunawan. "Baiklah Nak Saras, kami akan membantumu. Kau mengurus dukun dan makhluk gaib di sana. Sisanya biar orang-orang kami yang menyelesaikannya," ujar Pak Gunawan. "Alex, minta maaflah kepada Saras," ujar Pak Gunawan yang memandang tajam ke arah Alex. "Nanti malam kita serang tempat itu. Aku akan membawa beberapa orang ahli spiritual untuk membantumu Nak Saras," ucap Pak Gunawan. "Baiklah Pak, terima kasih sudah mau menolong saya," balasku. "Kau dapatkan adikmu dengan selamat. Aku dapatkan wilayah baru dan usaha yang baru juga. Pada dasarnya, aku membantumu. Kau juga membantuku Nak Saras," ujar Pak Gunawan sambil berdiri dari tempat duduknya, lalu pergi meninggalkan aku dan Arga. "Gila, Saras. Gue gak nyangka lu bisa kayak gitu, Ras," ujar Arga yang terlihat sangat terkejut. "Si Alek yang songong itu langsung pucat, Ras," imbuhnya lagi. Aku hanya tersenyum sambil terus menatap wajah Arga. Aku begitu mengagumi sosok lelaki yang ada di depanku. Aku yakin bahwa saat ini aku sedang jatuh cinta kepadanya. Tapi aku tidak mungkin mengungkapkan isi hatiku kepadanya lebih dahulu. Aku memilih menunggu Arga yang mengungkapkan isi hatinya. Setelah menghabiskan sarapan pagi kami, Arga pun kembali mengantarkanku ke rumah Nanda. Dan pada siang harinya, aku pergi menyambangi satu persatu teman-temanku yang sudah lama tidak kujumpai. Ketika malam tiba, Arga datang dengan mobil hitam menjemputku. Aku yang sudah menceritakan kepada Nanda tentang apa yang akan aku lakukan malam ini pun berpamitan dan memeluk erat tubuh sahabatku. Nanda tampak menitikkan air mata ketika aku mulai melangkah pergi dari rumahnya. Sementara itu, di dalam mobil yang akan membawaku ke sebuah gedung tua itu, sudah ada beberapa orang yang penampilannya seperti paranormal. Beragam warna aura pun terlihat bercampur di dalam mobil tersebut. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam, rombongan kami pun akhirnya sampai di depan gedung yang terlihat sangat menyeramkan. Nyi Sapta terlihat sudah berdiri di sampingku. Auranya tampak berbeda dari sebelumnya. Wajahnya terlihat menakutkan, dan tubuhnya diselimuti cahaya kuning keemasan. Sementara itu, di depanku terlihat beberapa orang sudah memegang senjata tajam dan tampak berbaris rapi. "Tugasmu adalah membuat orang-orang yang keluar dari dalam sana nanti tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Sisanya serahkan pada kami," ucap pria berambut panjang yang memegang golok yang sepertinya sangat tajam sekali. Ketika kami sudah siap dengan tugas kami masing-masing, tiba-tiba angin bertiup sangatlah kencang, hingga membuat barisan orang-orang yang disiapkan oleh Pak Gunawan pun tercerai-berai.
Ketika angin masih berhembus dengan sangat kencangnya, Nyi Sapta melesat ke arah atas dan mengeluarkan energi besar yang membentuk perisai. Setelah itu, Nyi Sapta memintaku untuk menghancurkan dinding gaib yang memagari gedung itu. Tidak butuh waktu lama, aku mulai melasatkan beberapa bola energi yang sangat panas, hingga suara dentuman pun terdengar hebat. Setelah itu, lelaki setengah baya yang tadi siang datang bersama Pak Gunawan pun terlihat memberikan komando kepada rekan-rekannya untuk masuk menyerang. Beberapa jin terlihat saling adu kekuatan di daerah itu. Aku pun menajamkan penglihatanku untuk mencari orang yang berada di pihak lawan. Dari arah belakangku, pria berambut panjang pun berteriak, lalu berlari ke arah depan, diikuti semua orang yang tadi berbaris rapi memegang senjata tajam. Beberapa orang dari pihak musuh pun terlihat terkapar tak berdaya. Aku yang tidak ingin terlibat dalam pembunuhan itu, berusaha langsung membuat jatuh lawanku agar mereka tidak terluka saat senjata tajam orang-orang yang berada di pihakku. "Hei bocah, ayo ikut aku masuk ke dalam," ajak pria parubaya yang tadi pagi aku buat hidungnya berdarah itu. Aku pun mengikuti langkahnya sambil terus menatap dengan tajam ruangan yang aku lalui. Langkah kaki pria parubaya yang ada di depanku pun terhenti ketika sosok genderuwo mencekik lehernya dan mengangkatnya beberapa sentimeter dari atas lantai. Aku pun tidak tinggal diam melihat orang yang ada di pihakku sedang tidak berdaya saat ini. Aku lalu melemparkan beberapa batu koral yang sudah kusiapkan dari rumah Nanda. 3 buah batu merah menyala pun melesat menghantam tubuh genderuwo yang mencekik pria tadi. Beberapa detik kemudian, makhluk berbulu lebat dengan taring panjang itu pun terpental, dan seketika itu juga, tubuhnya mengepulkan asap lalu menghilang. "Terima kasih, Ras. Panggil aku Mbah Jarot," ucap pria parubaya tadi, yang sedang kubantu untuk berdiri. "Sebelum kita melanjutkan mencari keberadaan adikmu, aku minta satu hal kepadamu, Saraswati," pinta Mbah Jarot. "Apa, Mbah?" tanyaku singkat. "Aku adalah pemimpin dari semua dukun-dukun yang dimiliki oleh Pak Gunawan. Tolong jangan permalukan aku lagi di depan Pak Gunawan dan anak buahku yang lainnya," pinta Mbah Jarot. "Asal kau mau menuruti apa yang aku minta, Mbah, balasku." "Sepakat," jawabnya singkat sambil mengulurkan tangan kanannya. "Bukan muhrim, Mbah, gak usah salaman," jawabku sedikit meledek Mbah Jarot. "Bocah gendang," jawabnya lalu kembali berjalan di depanku. Di lantai ketiga, Ras, ucap Nyi Sapta melalui telepatinya. Aku pun berjalan menuju ke arah tangga sambil menarik tangan Mbah Jarot. "Mereka ada di lantai 3, Mbah. Sekarang kau panggil anak buahmu yang sudah selesai melawan makhluk-makhluk gaib serta orang yang ada di sini," ujarku kepada Mbah Jarot sambil berjalan ke arah atas gedung. Mbah Jarot yang sudah mengerti akan apa yang aku maksud pun terlihat memanggil jin-jin peliharaannya dan meminta beberapa orang yang ada di luar untuk segera menyusul kami ke lantai 3. Dari jendela lantai 3, terlihat Nyi Sapta sudah beradu ilmu dengan makhluk bertubuh besar di luar gedung. Aku yang terus mencari keberadaan Galuh pun harus pasrah ketika Nyi Lintang tiba-tiba datang dan mencekikku dari belakang. Aku yang memang berada dalam keadaan tidak siap pun tidak dapat berbuat banyak saat itu. "Maafkan aku, Ras. Aku harus melawanmu karena aku sudah terikat perjanjian dengan dukun itu," bisik Nyi Lintang. Aku yang mencoba meronta pun makin tak berdaya ketika energi panas yang keluar dari dalam tubuhku dapat dinetralkan oleh Nyi Lintang dengan ajian banyu hurip miliknya. Aku yang makin lemah pun pasrah saat seorang kakek yang berambut putih mengenakan baju pangsi hitam mulai mendekatiku. "Anak manis ini akan kupelihara juga, Nyi. Jangan sampai kau membunuhnya," ucap pria tua itu. "Baik, Tuan," ucap Nyi Lintang singkat. "Jadi, orang tua itu adalah tuanmu sekarang, Nyi? Bukankah kau pernah berkata bahwa kau tidak akan menjadi peliharaan siapapun?" ucapku yang semakin melemah. Di saat-saat antara hidup dan matiku, datanglah Nyi Wulan yang menyerang Nyi Lintang dari arah belakang. "Apakah kau sudah menjadi budak dari manusia tua itu, Yu?" tanya Nyi Wulan yang sedang menolongku saat ini. Di hadapanku juga, kini berdiri sosok wanita yang berpakaian seperti pendekar dari zaman kerajaan yang menghentikan langkah Nyi Lintang. "Kalahkan manusia itu, Ras, biar aku tahan Nyi Lintang bersama Sri Asih," ujar Nyi Wulan yang sudah selesai memberikan sebagian energinya kepadaku. Aku kembali menyelaraskan energi milikku dengan energi dingin milik Nyi Wulan. Setelah aku rasa tubuhku normal kembali, aku pun mulai melemparkan batu-batu yang sudah kuberikan energi untuk menyerang orang yang menjadi tuan dari Nyi Lintang itu. Gerakan orang itu sangatlah lincah. Dia berhasil menghindari semua seranganku.
Melihat aku yang sudah berhenti melemparinya dengan batu-batu yang berisi energi panas itu, orang itu berlari ke arahku dengan sebilah golok yang siap untuk menebas leherku. Beruntungnya, aku masih memiliki energi yang cukup. Dengan sisa energiku itu, aku menyerang kembali orang tua itu dengan ajian Patiraga. Seketika itu juga, tubuh orang tua itu terlihat diam seperti tercekik. Dan dari arah belakangku, tiba-tiba datang Mbah Jarot dan pemuda gondrong tadi yang siap menebaskan goloknya ke arah leher pria tua itu. Tapi sayangnya, Mbah Jarot dan pria gondrong yang bernama Darman itu harus terpental ketika selangkah lagi mereka berhasil menebasnya. "Kau pikir dapat dengan mudah membunuh Adiraksa, Jarot?" ucap pria tua yang ternyata bernama Adiraksa. "Ilmu yang kau miliki tidak ada apa-apanya di hadapanku, Jarot!" imbuhnya lagi. Seketika itu juga, tubuh dukun yang bernama Adiraksa itu memancarkan energi merah dan perlahan tubuhnya membesar. "Jangan lengah, Ras. Bersiaplah. Ketika aku datang, segeralah hujamkan aku yang berwujud keris ke arah jantung musuhmu itu. Keluarkan semua energimu, Ras," ujar Nyi Sapta yang terdengar di batinku. Dari kejauhan, aku melihat Nyi Sapta melesat cepat ke arah Adiraksa. Dan seketika itu juga, dinding pelindung milik Adiraksa hancur karena lesatan cepat dari Nyi Sapta. Aku yang melihat Nyi Sapta sudah berwujud keris pun melompat sekuat tenaga untuk menangkapnya. Semua energi yang aku miliki kini sudah menyelimuti tubuhku, sehingga membuat gerakanku bertambah cepat dan juga bertenaga. Ketika aku berhasil menangkap keris Nyi Sapta, aku terlebih dahulu menendang tubuh Adiraksa. Setelah itu, aku melompat kembali untuk menyusul tubuh Adiraksa yang terpental, dan tanpa perlindungan apa-apa lagi, aku memejamkan mata. Ketika sedikit lagi keris Nyi Sapta menikam jantung Adiraksa, dan Adiraksalah orang pertama yang harus mati di tanganku. Ketika tubuh Adiraksa berhenti bergerak, aku lalu mencabut kembali keris Nyi Sapta. Dan setelah itu, suasana pun tiba-tiba menjadi hening. Aku terbangun di ruangan yang terlihat berwarna putih dengan tirai yang ada di depan tempat tidurku. Ketika aku menggerakkan kakiku, Galuh langsung menghambur ke arahku dan menumpahkan air matanya di pelukanku. "Mbak, terima kasih, Mbak. Terima kasih sudah menyelamatkanku," ucap Galuh yang masih saja menangis. "Sudah loh, kamu bau banget sampai sesak nafasku," jawabku yang membuat tangisan Galuh terhenti. "Aku sudah 2 minggu disekap di gedung itu, Mbak. Mana mungkin bisa mandi," jawabnya sambil menciumi baju yang dia kenakan. "Loh, kok tanganku diborgol, Dek?" tanyaku yang kaget ketika mendapati gelang besi yang tersangkut di tempat tidurku. "Tadi Mas Arga pesan kalau nanti akan ada orang yang datang ke sini untuk menjelaskan semua yang sudah Mbak Saras lakukan semalam," jawab Galuh. Aku pun berusaha duduk dan meminta Galuh untuk mengambilkan air mineral yang ada di mejaku. Tidak lama setelah itu, datanglah Pak Gunawan, Alex, dan juga Mbah Jarot, serta satu orang lagi yang mirip seperti Alex. "Terima kasih, Nak Saras. Kau sudah berhasil menyelamatkan orang-orang yang selama beberapa minggu disekap di sana. Terima kasih sudah membantu saya menyelesaikan tugas-tugas saya," ujar Pak Gunawan dengan senyum penuh tipu daya miliknya. "Tapi sayang, Nak, sepertinya kau harus menjalani hukuman untuk beberapa tahun, karena kau sudah membunuh seorang penjaga gedung di sana semalam," ibunya lagi. "Tapi aku bisa membantumu, Nak Saras. Aku bisa membebaskanmu, asalkan kau mau bekerja untuk keluargaku," ujar Pak Gunawan. Aku lalu bangkit dari tempat tidurku dan mengeluarkan energiku yang kini terasa semakin kuat. Aku lalu menarik tangan kananku yang sedang diborgol hingga gelang besi itu patah. Aku lalu menarik tubuh Pak Gunawan dan mencekiknya dengan energiku, lalu menghempaskannya kembali ke lantai. Setelah itu, aku menyerang Mbah Jarot yang berusaha membantu majikannya. Orang tua itu kubuat terpental ke arah pintu. Amarahku mereda ketika Alex dengan wajah angkuhnya menarik Galuh dan menodongkan pistol ke arah kepalanya. "Berhenti, atau kepala adikmu akan pecah berantakan di sini," seru Alex. "Baiklah, aku terima tawaran Pak Gunawan. Aku akan bekerja untuk kalian dan akan mentaati aturan yang kalian buat. Itulah janjiku. Sekarang lepaskan adikku sebelum aku berubah pikiran," jawabku dengan tegas. 1 bulan berlalu dari kejadian malam itu. Kini aku resmi bekerja untuk keluarga Pak Gunawan. Bukan keinginanku, tapi aku tidak kuasa untuk menolaknya. Saat ini aku tinggal di sebuah rumah pemberian bosku itu. Segala macam fasilitas aku dapatkan, serta gaji yang lebih dari cukup aku terima. Beberapa tahun pun telah berlalu. Aku yang masih memendam rasa cintaku kepada Arga tidak juga berani untuk mengungkapkannya.
Sampai satu ketika, Arga pun mengungkapkan isi hatinya kepadaku. Tapi di balik itu, dia juga sudah siap untuk menempuh hidup baru bersama seorang perempuan yang telah dipilihnya. Arga mengungkapkan rasa cintanya kepadaku karena dia tidak mau seumur hidupnya nanti dibayangi penyesalan. Menyesal pernah mencintaiku, tapi tidak mengungkapkannya kepadaku. Alasan yang cukup membingungkan. Aku menahan tangis ketika Arga mengungkapkan semua itu. Sebenarnya, akulah wanita yang pertama kali dicintainya setelah ibunya. Dan Argalah lelaki pertama yang aku sayangi setelah ayahku. Pergilah, Ga. Selamat menempuh hidup baru. Ucapku yang berlalu pergi meninggalkan Arga. Waduh, kisah cintanya ngenes juga ya. Makanya, kalau suka jangan saling tunggu buat mengungkapkan perasaan. Keburu disikat orang. Nyesel nanti. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian.